Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andra Maulana. Kali ini saya akan membahas tentang rumus-rumus yang ada di Excel. Saya akan membaginya ke dalam dua bagian ya. Yang pertama ini ada masuknya ke dalam fungsi statistik ya, yaitu fungsi mengolah data angka. Terus nanti juga kita akan membahas tentang fungsi string ya. Fungsi string itu mengolah data teks. Kita akan membahasnya yang pertama dulu ya, ini fungsi statistik. Baik, di sini saya sudah menyiapkan nilai yang berupa data ya. Data angka ini. Nilai 1 sampai 5 ini juga di sini rumusnya ada sum, penjumlahan, average, rata-rata, max nilai terbesar, min nilai terkecil, dan count ini jumlah data atau sel yang kita gunakan dalam membuat data ini ya. Baik, kita langsung saja ke rumus yang pertama menggunakan rumus penjumlahan ya. Rumus sum itu penjumlahan, menjumlahkan suatu data yang ingin kita jumlahkan. Cara yang pertama adalah kita menulis sama dengan, kemudian kita klik sum di sini. Nah, kita tulis sum dulu ya, kemudian klik sum. Kemudian di sini kita arahkan kursor ke data yang ingin kita jumlahkan datanya. Seperti ini. Dari B2 sampai F2 ya. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, gini. Maksudnya B2 ini nih. B ini selnya ini. Terus ini tuh 2-nya itu nomor kolom. Nah, kalau udah seperti ini, kita enter, klik enter. Nah, kemudian ini jumlah daripada penjumlahan data ya. Data dari B2 ini sampai F2. Nah, kemudian kita ke rumus yang selanjutnya, yaitu average. Kita mencari nilai rata-rata dari data yang kita inginkan ya. Ini misalnya dari sini juga rumusnya sama seperti di sum. Klik tulis sama dengan, kemudian klik di sini average. Nah gini. Kemudian kita arahkan kursornya sama seperti tadi. Dari sini, dari B2 sampai F2 ya. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kemudian kita enter. Nah, itu adalah nilai rata-rata atau average ya. Kemudian juga kita ini ada rumus max ya, nilai terbesar. Sama seperti tadi, kita langsung aja klik sama dengan, kemudian tulis max, max maksudnya. Klik max. Nah, langsung kapital ya, otomatis. Kemudian kita klik data yang ingin kita tahu. Maksudnya data yang ingin kita tahu berapa jumlah terbesar, nilai terbesarnya itu. Kemudian tutup kurung ya. Kemudian klik enter juga. Nah, berarti 90. Ini juga sama. Jumlah terkecil ya, sama dengan min. Klik dulu di sini 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan ini dari B2 sampai F2-nya itu. Tutup kurung. Kemudian enter. Seperti itu. Terus kita ini count ya. Count itu mencari jumlah. Maksudnya kita bagaimana mencari jumlah sel yang kita gunakan dalam data tersebut. Sama seperti tadi rumusnya, kita klik sama dengan, kemudian tulis count di sini ya. Nah, ini count. Kemudian kita jumlahkan dari sini. Nah, arahkan kursornya dari B2 sampai F2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung ya. Kemudian klik enter. Nah, berarti jumlah selnya itu ada 5 ya. Untuk garis di bawahnya, kita gak perlu lagi menulis rumus seperti yang di atas ya. Kita cuma perlu mengcopy rumusnya saja. Seperti ini contohnya. Kita arahkan kursornya itu ke pojok bawah ya, seperti ini, sampai membentuk angka plus gini. Nah, kemudian kita tekan, terus arahkan ke bawah. Nah, ini jadi langsung otomatis ya. Ini juga sama rata-ratanya.
Nah, ini juga sama, tekan ke bawah, tekan ke bawah, tuh kan, seperti ini ya. Ini juga sama, tekan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga sama ya, penjumlahannya kita blok, maksudnya kita menggunakan rumus zoom juga tadi. Klik zoom sama dengan zoom ya, klik zoom, kemudian klik jumlah yang ingin kita jumlahkan ya, seperti ini. Nah, kemudian klik tutup kurung, kemudian nah enter, ini hasilnya. Dan untuk ini kita nggak perlu menulis rumusnya lagi, kita tinggal seperti tadi ya, kita mengcopy rumus seperti ini. Kita tunggu sampai ada tanda panah seperti ini, kemudian kita geser. Nah, seperti ini ya. Ini untuk rumus zoom penjumlahan. Terus untuk rata-rata juga sama seperti tadi ya. Untuk rata-rata kita pakai rumus sama dengan average ya, sama dengan average maksudnya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya berapa, kita blok ya, blok data yang ingin kita jumlahkan ya, dan ingin tahu berapa jumlah rata-ratanya, dan tutup kurung dan enter. Nah, berarti rata-ratanya itu 85,2 ya. Kemudian kita tidak perlu lagi mengcopy ya, maksudnya kita tidak perlu lagi menulis rumus, kita cuma perlu mengcopy rumus saja seperti ini, seperti tadi ya, tekan jadi. Nah, ini juga ada nilai terbesar, sama ya seperti yang di atas. Kita tulis aja nilai terbesar itu max ya, max. Nah, kita sama dengan max. Nah, kemudian kita arahkan kursor yang ingin kita jumlahkan atau mencari nilai terbesarnya, maaf bukan jumlahkan ya. Kemudian enter. Kemudian kita copy rumus juga di sini ya, copy rumus. Set. Nah, seperti ini ya. Ini nilai terkecil sama, klik sama dengan tulis min, kemudian klik minnya 2 kali, terus kita arahkan ke kursor yang ingin kita tahu berapa nilai terkecilnya ya, tutup kurung, kemudian klik enter, kemudian kita sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, tercopy otomatis ya. Terus ini jumlah selnya ya, kita klik saja sama dengan, kemudian count. Oke, klik count, jadi klik share. Nah, seperti ini, tutup kurung, kemudian sama dengan, kemudian kita sama seperti tadi, copy rumus ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk untuk fungsi statistik ya. Untuk fungsi statistik yaitu mengolah data angka seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita tinggal rapihin aja semuanya, blok semuanya rapihin. Karena ini enggak tengah ya. Nah, seperti ini rapi. Blok. Kemudian klik ini. Nah, seperti ini. Rapi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan ngebahas tentang fungsi string ya. Ini baru fungsi statistik, mengolah data angka. Selanjutnya kita akan membahas fungsi string ya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang fungsi string ya. Fungsi mengolah data teks, data dari teks. Baik, yang pertama di sini kita ada konta. Konta itu menghitung jumlah jenis barang ya dari teks. Contoh rumusnya seperti ini, kita tulis sama dengan, kemudian tulis konta juga, konta. Nah, konta. Kemudian kita blok teks ini ya. Nah, blok, kemudian tutup kurung, kemudian sama dengan. Nah, seperti ini. Jadi kita
tahu jumlah jenis barang ini adalah ada 15 ya. Ini untuk konta. Kemudian di sini untuk countib. Jadi countib itu di sini ada keterangannya ya nih. Hitung jumlah buku di jenis barang. Jadi menseleksi ya. Menseleksi. Coba kita tulis ya seperti ini rumusnya. Kita tulis sama dengan tulis countib. Countib. Nah, terus kemudian countib. Kemudian kita bukan blok ya. Kita ini arahin kursornya ke sini. Nah, kemudian kita titik koma. Kemudian kita tulis kriteria yang kita ingin tahu, yaitu buku ya. Kita tulis dulu di sini titik 2, kemudian buku ya, buku titik 2 tutup, kemudian tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Nah, ini 3 ya. Berarti kita tahu di sini jumlah buku itu ada 3. Nah, kemudian kita coba di yang lain. Ini ada hitung jumlah harga normal. Ini kan ada ini nih, normal nih. Kita coba lagi di sini. Ini ya. Hitung harga normal, kita klik sama dengan kemudian countib ya. Klik 2 kali. Kemudian kita blok yang di bagian harga ini ya, ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita titik koma, masukkan kriteria sama seperti yang di atas, normal. Kita normal ya. Kemudian titik 2 atas, tutup. Nah, tutup kurung. Kemudian klik enter. Nah, jadi kita tahu jumlah harga normal itu ada 6 ya. Nah, seperti itu untuk penggunaan konta dan countib ya. Baik, untuk selanjutnya kita di sini akan menggunakan rumus proper ya, dimana proper ini berfungsi untuk menseleksi ya, dimana penggunaan kalimat huruf besar dan huruf kecil yang seharusnya digunakan gitu kan. Cara penggunaannya adalah seperti ini, mudah sekali ya. Kita klik sama dengan bukan seperti itu ya. Kita tulis di bagian namanya ini di bawah. Klik sama dengan, kemudian kita tulis nama rumusnya yaitu proper. Kemudian klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis di sini B2 ya. B2, kemudian tutup kurung. Ini kan besar semua ya. Ini juga gak rapi nih. Ini ada yang besar di tengah, ada yang besar di akhir. Nah, seperti ini. Kemudian ini klik enter. Nah, jadi rapi seperti ini ya. Jadi ini Ahmad, Aldo, Bagaskara. Jadi tiap awal, di awalnya itu besar, tengah awal besar. Nah, seperti ini ya. Dan blok seperti ini. Aku rapihkan, nah seperti ini. Kemudian kita nggak perlu lagi menulis rumus di bawahnya ya. Tinggal kita copy rumusnya seperti ini, tekan dan ke bawah. Nah, seperti jadi rapi. Tidak seperti ini yang huruf besar atau kapital di akhir. Seperti itu ya. Ini untuk rumus proper, yaitu rumus proper itu sekali lagi diingatkan untuk menseleksi huruf-huruf yang memang tidak tepat penggunaannya. Ya, seperti itu ya. Ini rumus proper. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fungsi upper dan lower ya. Untuk fungsi upper itu di sini ada pengertiannya ya. Ini tuh mengkonversi semua karakter teks ke huruf besar ya. Dan untuk lower ini mengkonversi semua karakter teks ke huruf kecil. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Untuk upper, jadi upper itu apa di sini? Mengkonversi semua karakter teks ke huruf besar, itu upper ya. Contohnya seperti ini. Kita tulis sama dengan, kemudian tulis rumusnya upper. Nah, ini upper, klik 2 kali.
Kemudian kita klik yang ingin ubah menjadi huruf besar semua. Biasanya ini semua ya. Nah gini, menutup kurung, kemudian enter. Nah seperti ini. Ini sudah menjadi huruf besar semua. Oh ini huruf kecil kan semua. Nah ini menjadi huruf besar semua. Ini untuk upper ya. Yang upper ini mengubah semua huruf besar teks menjadi huruf besar. Kemudian untuk lower ini mengkonversi semua karakter teks ke huruf kecil. Contohnya seperti ini ya. Misal di sini ada teks nih. Nah ini kita klik aja sama seperti tadi. Kemudian lower ya. Nah seperti ini. Kemudian kita kita arahkan kursornya ke teks yang kita ingin ubah menjadi huruf kecil semua seperti ini. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah hurufnya sudah menjadi besar semua, kecil semua ya, rapiin aja. Nah seperti ini. Nah ini untuk fungsi lower dan upper ya, bersamaan, beriringan gitu ya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada rumus left, right, dan right. Untuk left ini sel acuan banyaknya, untuk mid sel acuan karakter pertama banyaknya, kemudian right sel acuan banyaknya. Contoh rumusnya seperti ini ya. Di sini kan ada Surabaya. Nah kita ingin mengambil left ini kan kiri, mid tengah atau right, dan right ini kanan ya. Nah kita ingin mengambil kanan teks dari kanan, misalnya di sini right. Kita klik sama dengan kemudian right ya. Kemudian klik kolomnya, ini C10 ya. Kemudian ini titik koma, kemudian kita ambil misalnya Baya ya, berarti 4 ya, 4 itu 4 huruf, kurung dan enter. Nah berarti Baya. Kemudian untuk di left, ini kan left sebelah kiri ya. Misal kita ingin mengambil kata huruf Sura ya, Sura nih misalnya, klik sama dengan kemudian left, tulis rumusnya dulu ya, left. Nah seperti ini. Kemudian kita klik ininya, kemudian titik koma, kemudian kita klik ini berapa huruf, berarti 4 ya, 4 huruf. Kita klik 4, tutup kurung. Nah jadi Sura. Kemudian di sini kemudian di sini kita kan ada mid itu pengambil huruf tengah ya. Contohnya seperti ini, klik sama dengan, kemudian tulis rumusnya mid, kemudian kita klik ininya dulu, kemudian kita tulis 3 ya, 3 misalnya, maksudnya tulis dulu ini titik koma kemudian 3 tutup kurung. Tidak bisa, berarti kita harus ini dulu ya, dari 3 titik koma kemudian 4. Nah jadi raba. Nah seperti ini ya. Ini untuk penggunaan left, right, dan right ya, seperti ini. Untuk selanjutnya di sini kita akan yang terakhir ya, membahas rumus konsantenate. Ini itu rumus yang memang untuk menggabungkan beberapa teks dari beberapa sel gitu, maksudnya seperti ini, bulan Oktober 2018. Nah rumus konsantenate ini untuk menggabungkan ini dalam satu sel seperti ini contohnya, dengan tulis rumus yang ini konsantenate ya, konsantenate. Nah ini kemudian kita tulis ini, terus ini hasilnya akan tanpa spasi ya. Nah supaya menghasilkan spasi ini kita perlu memakai tanda petik ya, memakai karakter seperti ini, tanda koma, kemudian
tanda petik, spasi, kemudian tanda petik, kemudian tulis di sini titik koma lagi, kemudian kita arahkan kursornya ke bulan Oktober, kemudian titik koma lagi, kemudian tanda petik, spasi, titik tanda petik, tanda koma, kemudian kita tulis yang ini, arahin kursornya ke sini. Nah, yang ini, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, jadi kan seperti ini. Seperti ini hasilnya. Kalau kita tidak menggunakan karakter seperti yang tadi, tanda petik, terus apa lagi, tanda koma, titik koma maksudnya, itu akan berbentuk tanpa spasi ya, akan bersatu ini, seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan rumus-rumus Excel dicukupkan sekian ya untuk kali ini. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.